Baik sahabat sekalian, hubungan antara mantan Presiden Joko Widodo dan juga Presiden Prabowo Subianto begitu dekat dan begitu akrab ya, hingga para pembenci Jokowi begitu susahnya untuk memisahkan mereka. Kini kita bisa lihat bagaimana upaya demi upaya yang dilakukan oleh para pembenci Jokowi dengan mendekati Prabowo Subianto, serta berupaya untuk menghasut dengan memberikan statement-statement buruk atau negatif tentang mantan Presiden Jokowi. Namun, ada sebuah video sebelum Presiden Prabowo dilantik, ia pernah mengungkapkannya di depan publik bahwa Jokowi adalah orang yang baik, dan menurutnya setiap pemimpin pasti memiliki yang namanya kekeliruan atau kekurangan. Dan itu manusiawi, karena tidak ada orang atau manusia yang sempurna di dunia ini, termasuk para pemimpin. Jadi kalau ada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh Jokowi, tentu itu sudah menjadi kodratnya sebagai seorang manusia. Tetapi bukan berarti banyak hal baik yang ia lakukan dilupakan begitu saja. Dan itu ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Statement Prabowo ini paling tidak ingin mengingatkan kepada para pembenci Jokowi bahwa menjadi pemimpin tidak seperti yang diharapkan oleh semua orang. Dan menjadi pemimpin, kita tidak akan pernah mampu untuk memuaskan semua pihak. Itu pasti. Jika keputusan kita itu menguntungkan, itu pasti ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, itu akan mendukung atau mensupport kita. Tetapi ketika keputusan kita tidak menguntungkan bagi beberapa pihak, maka mereka akan balik membenci kita. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Dalam video ini juga kita akan saksikan bagaimana beberapa kelompok, baik itu Said Didu ataupun juga beberapa kelompok pembenci lainnya, yang berupaya untuk memberikan doktrin atau suntikan-suntikan negatif terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait dengan keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam kasus pagar laut. Apakah benar demikian? Namun di satu sisi, ada banyak para pendukung Jokowi ataupun netizen yang memberikan statement atau mengkanter setiap statement dari para pembenci Jokowi tersebut. Baik seperti apa statement dari Prabowo tentang Jokowi dan bagaimana upaya para pembenci Jokowi terus menteror Presiden Prabowo untuk segera memutuskan atau segera mengeksekusi para pelaku dalam kasus pagar laut tersebut. Mari kita ikuti video-videonya. Mau buka-bukaan yang nggak enak. Yuk kita hormati pemerintah Pak Jokowi. Saya bukan membela orang, terus terang aja. Pernyataan beliau ini waktu beliau masih Menteri Pertahanan ya, dan Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Tetapi seorang Prabowo Subianto, jika apa yang ia ucapkan atau ia sampaikan, itu dia pegang. Oleh karena itu terbukti hingga saat ini, begitu banyak pihak untuk mendorong atau melakukan ya penghasutan terhadap dirinya untuk bisa membenci ataupun juga menjauhi Jokowi, tidak pernah ia tanggapi. Dan itu memang komitmen seorang prajurit sejati seperti itu ya. Untuk apa sekarang saya, apa itu istilah tentara, ngolor, menjilat, ya kan? Bukan saya bela-bela Pak Jokowi karena person, tidak. Saya mau katakan apa adanya. Kalau ada kekurangan, kita semua ada kekurangan. Sepakat Pak ya, semua orang pasti punya kekurangan. Tidak ada satu orang yang sempurna di muka bumi ini, termasuk para pembencinya ya. Semua pemimpin ada kekurangan. Jangan memfitnah, Betul. jangan menyerang. Kita semua punya kekurangan. Nah itu, jangan memfitnah, jangan menyerang. Memang selama ini Pak Jokowi sering dapatkan hal-hal seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, ada beberapa senior yang sudah berbicara, esensinya, substansinya jelas-jelas adalah PIK 2 dan PSN. Ini adalah semua diprakarsai oleh Presiden Jokowi yang lalu. Lagi-lagi Presiden Jokowi ya, selalu disebut. Termasuk adalah
Erlangga Hartarto yang melegalisir apa yang terjadi sekarang di PIK 2 dengan PSN. Jadi jelas saya tidak uraikan satu persatu. Jelas di sini adalah harus segera negara harus turun melihat rakyatnya yang terdolimi, yang tertindas. Apa yang dilakukan tadi semuanya bukti-bukti sudah ada. Kelakuan yang dilakukan oleh para aparat-aparat yang dibawa, baik sipil maupun aparat keamanan yang lain, termasuk polisi dan lain-lain sebagainya. Jika sudah lengkap, sudah jelas, cukup bukti, kenapa tidak diproses? Kok cuma berkuar-kuar seperti ini ya? Itu sudah menyalahi semua aturan-aturan yang ada. Jadi saya kira tidak ada lain adalah segera Presiden Prabowo melihat bangsanya ini, negaranya ini hancur-hancuran. Kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini 10 tahun, selama 10 tahun dia berkuasa, belum tentu kita bisa memperbaiki normal sampai 100 tahun. Kok bisa ya 10 tahun sama dengan 100 tahun? Karena seluruh sendi-sendi apa yang terjadi dalam negara ini sudah dirusak oleh kebijakan Jokowi. Olehnya itu harapan kita kepada Bapak Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah. Rakyat Indonesia ingin melihat janji daripada Prabowo, berpihak kepada Prabowo, berpihak kepada masyarakat rakyat. Ya, artinya ciri khas, jati diri, kepemimpinan beliau yang kita tunggu, yang tidak pernah kita ragukan. Nah sekarang kalau ini yang tidak terjadi, apa kata orang, hanya cuma omon-omon. Jangan tunggu rakyat turun untuk mengadili. Pak Prabowo tidak seperti itu. Terbukti kok sebelum 100 hari banyak koruptor yang ditangkap, tapi itu tentu bukti sudah cukup dan beliau tidak gegabah untuk mengeksekusi itu. Tidak semudah seperti yang disampaikan ini. Jadi setiap persoalan pasti ada prosedurnya, tidak serta-merta seperti yang diharapkan. Kedoliman yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku negara ini. Jadi saya kira Bapak Presiden dengan sangat rendah hati segera mengambil langkah-langkah. Jangan biarkan mereka ini menderita di bawah. Mau makan, mencari nafkah, ekonomi sudah terpuruk itu. Jadi kita tunggu kebijakan langkah-langkah Bapak Prabowo. Kalau saya 20 hari itu terlalu lama diberikan waktu untuk pembubaran perubuhan daripada pagar itu tuh. Enak saja mau secepat itu ya. Anda siapa perintah-perintah Pak Prabowo ya? Apa yang dikatakan beliau tadi itu, Bapak Jenderal Sundarko, 1 hari itu selesai. Semua pelakunya, kemudian yang memotori, yang memerintah. Suruh dia yang bongkar ya 1 hari itu. Itu perusahaan yang memerintah itu 1 hari itu kita bisa tangkap itu mereka itu. Kenapa harus 20 hari? Apa harus ditunggu rakyat yang menangkap mereka? Silakan kalau mampu ya 1 hari buktikan. Demikian saya kira, untuk itu harapan terakhir yang kepada Pak Presiden untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah yang strategis supaya ini bisa tuntas dan baik. Wassalam. Ini katanya harapan terakhir. Mau kemana ya ini harapan terakhir? Mudah-mudahan tidak kemana-mana ya. Aku lihat wajahnya Pak Said ini semakin garang. Gitu, Pak Said, ini kan kita dikejutkan dengan video yang beredar, yang memang selama ini sudah bukan rahasia umum sih sebenarnya, tentang ada proyek yang namanya Proyek Strategis Nasional PSN. Ini posisinya di PIK Pantai Indah Kapuk 2. Nah, kemarin kita lihat video Pak Said itu kan mengemukakan banyak hal, banyak pelanggaran, banyak ketimpangan di sana. Jadi ada semacam penggusuran lah dan lain-lain sebagainya, ganti rugi kepada warga yang tidak layak. Jadi menurut saya apa yang terjadi di sana ini susah diterima akal sehat, Pak Said. Bisa nggak Pak Said menjelaskan apa yang sedang terjadi di sana? Ini cocok ini dalam satu frame ini 2 orang benar-benar dalam satu frame. Selama ini mereka sering bersama ya. Ini barisan pembenci Jokowi nih.
Jadi perlu kita sampaikan dulu apa sih Pantai Indah Kapuk 2. Oke. Pantai Indah Kapuk kita kenal bahwa daerah super elit. Pantai Indah Kapuk 1 Eksklusif ya. eksklusif, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Bahkan Pantai Indah Kapuk 2 dulu Menteri Rizal Ramli dengan 3 menteri lainnya nggak bisa masuk. Saking eksklusifnya daerah Wah, kok bisa ya? itu. Ini lokasi hasil reklamasi ya. Hasil reklamasi. Nah, sebagai bayangan, kalau nggak mungkin lah Said Didu, Abraham Samad punya rumah di Pantai Indah Kapuk. Hanya mimpi. Ini mimpi karena harga tanah di sana 40 juta per meter persegi. Harga tanah ya. Harga tanah Yang dijual. yang dijual. Oke. Sementara dia sekarang membebaskan dengan Rp50.000 per meter. Jadi pengembang membayar ke rakyat cuma 50.000 per meter. 50.000 per meter Dan dijual menjualnya 40 juta sekarang. luar biasa. Nah, Wih, jauh sekali ya, 50.000 per meter dengan 40 juta per meter. Pantai Indah Kapuk 2 ini adalah sudah masuk di wilayah Tangerang. Tangerang. Itu 8 kecamatan. Oke. Malah 9 karena sampai di Serang. Panjangnya itu ada sekitar 70 km. Ya, ini kalau di kampung kita dari Makassar sampai ke Pangkep. Sampai ke Pangkep. Baru. Oke. Lebarnya kira-kira 20 km. Oke. Artinya ada pembebasan lahan tidak kurang dari 100.000 hektar. Luar biasa. 100.000 hektar berarti kalau 1 hektar itu kan 10.000 meter. Oke. Kali 100.000 berarti 10 miliar meter yang sedang dibebaskan. Sedang dibebaskan. Yang sedang dibebaskan. Nah, yang menariknya 2 hari setelah pengumuman MK kemenangan pasangan Prabowo Gibran, langsung Pantai Indah Kapuk dan BSD diumumkan sebagai proyek strategis nasional. Tadinya bukan PSN. Bukan PSN. Wah, kok bisa ya? Apakah hanya sebuah kebetulan ini? Nah, apa bahayanya PSN? Ya dulu. Apa konsekuensinya kalau sebuah lokasi, sebuah proyek itu dinyatakan sebagai PSN? Sebagai PSN, maka tidak ada lagi aturan yang berlaku tingkat daerah dan semua bisa diterobos. Contoh paling nyata umpamanya kita punya tanah, kita tidak setuju. Ya. Maka itu tetap diambil tanahnya, uangnya dititipkan di pengadilan. Itu kalau dia statusnya PSN. PSN. Kalau dia bukan PSN, Ya masih bisa masih bisa nego. secara teoritis. Jadi kalau PSN itu model seperti itu ya. Jadi kalau rakyat menolak, tetap diambil. Karena itu sudah menjadi proyek strategis nasional ya. Tapi menghadapi ini susah juga. Oke. Nah, saya herannya apa urgensinya diubah jadi PSN. Kita masih ingat Pak Abraham Samad tentang kasus Rempang. Oke, yang bikin heboh. Yang bikin heboh. Ya. Saya kebetulan pernah ke sana juga. Itu juga dibikin PSN. Jadi saya ingin menyatakan, dan itu menarik lagi karena itu luar negeri yang mau datang. Ya, gitu lah. ya, ya. Ini. Nah, jadi saya melihat PSN ini adalah bungkus untuk menggusur rakyat. Itu dibungkus untuk menggusur rakyat. Nah, itulah yang terjadi di Pantai Indah Kapuk. Yang menariknya, dulu Pantai Indah Kapuk 2 itu hanya bersampingan dengan Pantai Indah Kapuk 1. Yang lain tuh Pantai Indah sampai Serang tuh Pantai Indah Kapuk 10 namanya. Oke. Setelah keluar peraturan pemerintah tentang bahwa dia menjadi PSN, semua menjadi Pantai Indah Kapuk 2 karena nama proyeknya PIK 2. Oke. Nah, dengan semangat itu, maka di bawah itu semangatnya untuk menggusur rakyat sangat-sangat tinggi. Membabi buta. Membabi buta. Oke. Saya cerita pengalaman saja. Saya turun ke lokasi. Jangan dulu Pak Said. Jadi Siap. Pak Said ini advokasi di sana juga ya. Saya tidak tahan melihat penderitaan rakyat. Oke. Jadi di sana kalau kita lihat kan kecamatan supaya orang bisa Tidak tahan melihat penderitaan rakyat ya. Semoga Pak. membayangkan sepanjang mana daerah itu dan coba kita lihat kecamatan mana saja sih yang kena gitu kan. Teluk Naga itu bersampingan betul dengan bandara. Kemudian Kosambi itu di sekitar bandara, yang harga tanah di sana 30 juta per meter, itu pun dibebaskan 50.000. Kemudian Paku Haji, kemudian Sukadiri dekat Mauk ya, itu udah kota. Kemudian Mauk, Kemiri, Kronjo, Mekar Baru. Ada lagi satu kecamatan yang berbatasan dengan Serang. Nah, itulah yang dibebaskan. Dan Pak Abraham Samad bisa bayangkan, saya datang ke lokasi,
Itu awalnya ada 20 rakyat mau ketemu. Kelihatannya bocor, tuan rumah pun dia bilang kami kalau menerima Pak bisa kencing berdiri kami. Jadi takut mereka ya? Ketakutan mereka. Yang menarik, terlalu banyak berkeliaran aparat dan preman di wilayah-wilayah pembebasan. Terlalu banyak. Jadi Pak Said sempat melihat itu ya? Sempat melihat. Dan kadang-kadang tahu ada motor ngiung, kita nggak tahu. Jadi betul-betul Wih, begitu banyak premannya di sana. sudah kayak wilayah itu sangat mencekam. Sangat-sangat mencekam. Dan modus-modusnya untuk mengambil, nah saya ceritalah. Kebetulan saya punya tanah di sana, saya beli 20 tahun lebih di daerah Kronjo sana. Di daerah Pix itu ya? Pik 2, dulu Pik 9, sekarang Pik 2 juga. Dimasukkan semua. Dimasukkan semua. Oke. Nah, wilayah Mauk itu kan dikenal wilayah Cina Benteng kan. Oh iya, saya tahu itu Nah, wilayah. Saya pernah ke sana. itu juga terusir semua. Jadi yang terbayang oleh saya Pak Abraham, apakah orang-orang yang mensponsori penggusuran ini masih punya hati nurani? Sebagai bayangan saja, orang ini belum Indonesia merdeka sudah di situ Iya. dan hidup dari situ. Dari Nah, menggarap Berarti banyak sekali masyarakat yang mengalami penggusuran ya. itu tanah. dari menggarap tanah, sawah, tambak, macam-macam. Nah, terus mereka harus diusir Dengan paksa. dengan paksa. Pak Abraham, saya bisa bayangkan, kalau dia punya 1 hektar, maka dia hanya dapat 500 juta. Dengan harga 50.000. 50.000. Oke. Kalau 500 juta, maka kalau beli rumah di Jakarta, itu TV 36. Kalau masih bisa dapat. Masih bisa dapat 500 juta. Nah, coba bayangkan. Dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Jadi saya bilang, saya berdoa, ya Allah, turunkanlah laknat-Mu yang paling besar terhadap orang-orang yang mengusir, orang mencabut kehidupan rakyat ini dari sumber nafkah utamanya. Sangat sadis, Pak. Nah, modus mereka begini. Itu rakyat diadu di bawah. Di peta kom- Wah, ini berat ini ya. Sungguh di luar dugaan. Di fait accompli. Dan preman-preman itu preman kampung juga. Nah, jadi begini Pak Abraham. Jadi kalau Pak Abraham ada orang berhasil membujuk, mengantar pakai motor yang orang mau jual tanah ke kantor pembebasan tanah, itu dapat Rp2.000 per meter. Orangnya Naik membawa motor, aja. Membawa aja. Yang menariknya, kantor-kantor pembebasan ini, itu di kantor-kantor, alamatnya kadang-kadang kantor pemerintah. Malah pasti kalau bukan di samping kelurahan, di samping Koramil, di samping Polsek. Nah, terus tertulis ini bahwa ini didukung oleh Abdesi. Itu ada pelang di situ. Pelang. Bahwa Resmi ya? resmi. Oke. Didukung oleh Abdesi. Nah, Abdesi ini kita baru tahu main politik benar kan? Abdesi ini asosiasi. Asosiasi pemerintah desa. Oke. Nah, ini gimana logikanya kok Abdesi turun untuk menggusur rakyat? Jadi ditulis ini kantor pembebasan lahan proyek Pemerintah desa. ini, PT ini, di bawahnya didukung oleh Abdesi. Jadi sangat terbuka. Betul ya, memang tidak masuk akal ya Abdesi kok tugasnya untuk itu. Sangat-sangat terbuka gitu loh Pak Abraham. Iya, iya. Nah, yang menarik itu modusnya. Seperti apa sih modus mereka? Berarti rakyat yang ada di situ tuh sudah turun-temurun ya? Ya, Sudah puluhan tahun di situ ya, menggarap tiba-tiba. sebelum Indonesia merdeka udah di situ. Oke. Iya, iya, iya. Kasihan ya. Kasihan Pak. Kasihan dan ketakutannya nggak ketulungan. Yang problem Pak Abraham adalah tahu-tahu orang itu kan sekarang modusnya itu dikasih DP. Dikasih DP, setelah DP diambil surat-suratnya, tahu-tahu udah berubah nama PT. Belum dibayar semua. Modus ya. Modus mereka. Nah, yang repotnya Pak Abraham adalah itu di kantor, di pengembang itu yang membebaskan, itu dia tahu semua tanahnya saya di mana, luasnya berapa gitu. Itu kerjasama dengan BPN. Seluruh aparat, mohon maaf aja, aparat mau sipil, mau militer, mau ini, itu adalah hanya perpanjangan tangan pengembang. Rakyat sendiri terpinggir. Ini sudah sindikat kalau begitu ya. Semua nggak ada lagi yang membela rakyat. Nah, ini hanya 2 jam
perjalanan dari istana loh. Masih di Jakarta. Ya, 2 jam perjalanan dari kantor DPR. Bagaimana di daerah yang jauh? Itu kita harus pikir bahwa menurut saya betul-betul terjadi kebiadaban di negeri ini Iya, iya. yang sedang berlangsung. Nah, yang menarik lagi modus lain umpamanya dia nggak mau lepaskan. Ya. Kalau Maka- misalnya ada orang nggak mau lepaskan, Ada satu kampung nggak mau dilepaskan, itu dipagar keliling Memang tidak bisa ditolerir ya situasinya ini. sehingga kalau siang tuh kayak neraka, panasnya karena nggak ada angin. Dipagar keliling, pagar tembok tinggi. ya pagar tembok tinggi. Ada daerah sawah-sawah yang nggak mau dilepaskan, maka dia beli tanah yang dekat irigasi, ya irigasinya ditimbun, maka dia nggak bisa lagi bersawah. Terus kalau Anda sendiri maka dia kelilingin. Nah, itu cara-cara mereka memaksakan. Dan ada juga yang lucu, ada yang cerita ke saya, saudaranya punya 17 hektar, Oke. dia hanya mau bangun jual 5 Wah, hektar. ini berbagai cara dilakukan terjadi untuk transaksi menggagalkan baru semua kasih ya. DP, tahu-tahu dipanggil semua keluarganya ke kantor polisi dan disidik bahwa surat-surat kamu yang lain palsu. Kalau mau selamat maka jual semua. Itu terjadi. Nah, yang menariknya cerita mereka ke saya, setelah terjadi jual, yang menyidik itu datang juga ke rumah minta bagian. Ini Tidak bisa kita terima secara nggak kalkulasi. bisa terima akal sehat. Saya cerita pengalaman saya. Dulu Kok bisa seperti itu ya? beberapa tahun lalu, saya kasih tahu saudara saya, tolong saya mau jual lagi tanah itu. Nah, dia aktif. Tahu-tahu ketemu mafia, premannya pembebasan ini. Langsung dikasih uang. Dia nggak ngasih tahu saya. Tahu-tahu saya batalkan, saya nggak jadi. Oke. Datang polisi untuk menangkap bahwa Anda sudah menipu orang. Padahal dia nggak minta uang. Dikasih uang, ini nggak, pegang dulu deh. Pegang dulu katanya. Padahal baru dipegang aja Baru dia pegang aja uang. Nah, jadi begitu cara modusnya. Ya. modusnya mereka. Jadi di bawah tuh kayak gitu. Dan jadi ya saya sih bayangkan Pak, saya berharap betul yang repotnya ini tokoh-tokoh di belakangnya. Saya paham betul banyak sekali tokoh di belakangnya. Pak saya tahu ya. Tahu, paham. Oke. Tokoh-tokoh di luar dugaan saya. Di luar dugaan saya, pikiran saya itu adalah malaikat, ternyata setan juga. Bahkan mungkin ada temannya Pak saya. Ada teman saya yang selama ini saya hormati, saya ini ternyata sama juga. Bahkan Banyak tokoh yang terlibat ini ya. Pantas kan saja rakyatnya sengsara ya. aktivis juga ya. Aktivis juga. Oke. Gitu. Jadi setelah saya mendapat gambaran dari Pak Said ini, saya mencoba mereka-reka ya berpikir bahwa berarti rakyat di sana sudah tidak punya daya untuk melakukan negosiasi, untuk melakukan bargaining. Sepertinya enggak. Karena terus terang banyak aparat, preman, tadi abdesi, kepala desa, kepala dusun, kepala RW itu sudah perpanjangan tangan. Oke. Ini semua. Jadi saya kemarin datang ke sana sampai 3 kali tinggal tempat karena diintai terus. Ya. Tahu ada motor, nah saya tahu ini aparat nih. Jadi dah benar-benar itu Teror teror mental ya. teror mental yang terjadi. Jadi ada sekarang ngasih tahu saya bahwa ini nasi sudah jadi bubur. Saya sih begini, rakyat sebenarnya tolonglah hargai, karena harga pasar di sana itu bervariasi dari 200 ke 500 ribu. Apalagi tadi Pak Said bilang kalau dijual 40 juta per meter. Kan? Ya, nah, jadi hargailah mereka. Jadi yang saya gini Pak Abraham, itu kan selalu menyatakan, yang disampaikan, bahwa dia akan investasi, PIK 2 ini akan menginvestasi 40 triliun. Itu angka yang menurut saya sangat berbahaya. Artinya dia menyatakan kalau 40 triliun, yang belum tentu 40 triliun. Berarti dia harus mengambil keuntungan 40 triliun loh minimal. Iya. Dari memeras rakyat. Oke. Jadi itu adalah bahaya sekali mengakui bahwa dia akan investasi 40 triliun. 40 triliun ini sungguh luar biasa ini besarnya nih. Mungkin saja 40 triliun. Yang menarik ini penumpang-penumpang gelapnya banyak sekali. Dan bahkan saya dapat informasi sudah dijadikan bargaining politik. Nah, kita tahu siapa ya yang menguasai
siapa tahu sebenarnya inilah bargaining ditukar guling dengan penggusuran rakyat di Banten. Makanya PIK 2 itu nggak bisa gagal karena masuk Banten. Nah, saya membacanya yang menggusur rakyat. Ini sudah terlalu keburu dan jauh lebih menguntungkan itu. Jauh lebih menguntungkan PIK 2 Banten ini daripada. Jadi kalau masyarakat harus bayangkan, itu kira-kira tol yang akan dibangun tuh di laut, pinggir laut, itu 20-30 km. Nah, itu akan dikuasai semua sepanjang pantai. Jadi Anda bayangkan, Pantai Indah Kapuk saja sekarang kita nggak bisa masuk, maka sepanjang 70 km nanti itu nggak bisa masuk. Dan itu dikasih fasilitas tol. Dikasih fasilitas tol. Jadi seolah-olah tol itu hanya digunakan oleh penghuni di sana. Penghuni di sana. Nah, yang menariknya disatakan dia membangun tol. Sebentar dulu dia membangun tol di atas tanahnya loh. Yang sudah dibebaskan. Bukan di tanah yang milik rakyat. Dan itu cukup eksklusif ya. Apalagi rakyat biasa susah untuk masuk. Tol untuk dirinya. Gitu. Jadi dia sengaja membangun tol untuk kepentingan warga aja, warga tertentu di situ. Warga tertentu yang pasti akan menaikkan harga tanahnya dia kan. Jadi Pak Said, PIK 2 ini tujuannya nanti setelah pembebasan dari rakyat itu dijadikan perumahan kayak PIK 1. Macam-macam di dalam. Malah saya dengar ada balap mobil segala. Jadi macam-macam. Boy itu benar pusat perkotaan yang sangat wah gitu. Yang modern dan itu berhadapan langsung ke laut. Jadi orang masuk semua, nggak perlu lewat darat lagi. Oke, berarti ini kawasan khusus ya, eksklusif. Saya perkirakan akan demikian karena keberhasilan PIK 1 dengan harga yang sangat mahal ini akan dijadikan seperti itu. Saya punya keyakinan seperti itu bahwa ini akan menjadi daerah sangat eksklusif. Dan itu tidak mungkin terjangkau, bisa dibeli oleh orang-orang rakyat biasa ya? Sangat tidak mungkin. Pak, saya aja nggak bisa beli situ ya? Saya nggak mungkin belilah 40 juta per meter itu nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Jadi, iya. Tapi dibelinya dari rakyat cuma 50.000. 50.000. Nah, menariknya di sana tuh, ini kan sudah diatur semua oleh pejabat. Sungguh luar biasa ya. Ternyata seperti ini ceritanya. Nah sekarang NJOP dinaikkan mendekati 50.000 sehingga rakyat tidak mungkin lagi mampu bayar PBB. Kalau dia nggak mampu dia jual. Dia jual. Jadi begitu modusnya. Begitu modusnya. Ini oleh Pemda menaikkan. Jadi NJOP-nya dinaikkan. NJOP-nya dinaikkan tapi masih di bawah 50. Nah pernyataan dari saya senang juga karena pantai Agung Sedayu udah muncul. Awalnya kan dia tidak pernah muncul bahwa PIK 2 itu seakan-akan pihak lain. Nah, ternyata udah keluar menyatakan bahwa kita membeli atas NJOP. Nah, NJOP kan kau yang ngatur. Dan biasanya itu kan NJOP itu hanya standar untuk pembebasan lahan pemerintah. Tidak boleh dibawa NJOP, ya kan? Bukan berarti boleh dia di atasnya, tidak boleh dia bawa NJOP. Pada saat pemerintah SBY dilontar, itu PLN membebaskan lahan di sana, itu NJOP-nya masih sekitar 11.000, 15.000. Tapi dibebaskan dengan 100.000, 200.000. Itu proyek pemerintah? Proyek pemerintah. Nah, proyek pemerintah saja membebaskannya 100.000 sampai 200.000. 10 kali, lebih 10 kali dari NJOP. Ini proyek swasta mendekati NJOP. Dan untuk komersil? Untuk komersil. Jadi, teman saya yang membela bahwa membeli atas NJOP, itu NJOP itu bukan harga jual. Ya? Kalau untuk yang berlaku itu pakai harga NJOP atau harga wajar? Biasanya pakai harga wajar ya? Ya, bukan harga, itu harga pasar dong kalau mau jual. Nah, yang baru tadi saya dapat, jadi sekarang karena didirikan proyek strategis nasional, maka plang di mana-mana sudah berani muncul. Dulu nggak ada. Bahkan di kantor-kantor dekat kantor lurah, kantor aparat, itu di situ mereka nempel untuk PT-nya. Jadi di PT itu adalah tempat transaksi juga ya, pembayaran? Ya, di situ. Ganti rugi di situ. Ganti rugi semua. Nah lucunya PT-nya itu kan namanya Kantor Pembebasan Lahan Proyek.
kan yang istilah pembebasan itu kan hanya pemerintah. Ya Pak Abraham paham kan? Iya, pembebasan. Masa swasta mau melakukan pembebasan? Iya. Iya kan? Iya. Ya itu kan harusnya jual beli bukan pembebasan gitu. Apa haknya PT ini melakukan pembebasan? Nggak punya hak gitu. Tapi dengan gamblang dipasang tuh kantor pembebasan lahan proyek ini. Itu di pelan-pelan dipasang. Di pelan-pelan. Terbuka ya? Itu? Terbuka. Itu mungkin terpasang setelah lokasi itu dinyatakan PSN. Betul. Jadi setelah PSN itu, setelah PSN itu dari paling jauh tuh Kronjo. Itu udah dipasang situ, PIK. Betul ya. Tidak ada dalam hukum itu swasta melakukan pembebasan lahan. 2 juga namanya. Dulu itu PIK 9. Oke. Nah, di sekitar Mauk itu ada 3 sekarang udah dipasang juga. Dipasang juga. Jadi semua sekarang seakan-akan euforia. Kami proyek strategis nasional. Jangan ada yang ganggu. Gitulah. Itu kira-kira. Nah, yang menarik Pak Abraham, saya kan di situ kan ada pengembang juga, pengembang kecil yang punya lahan 100 hektar, 200 hektar, apa segala gitu kan. Yang perumahan sangat sederhana, SSS. Yang menariknya, pada saat dia bebaskan, dia dapat izin dia cerita ke saya, udah dapat izin lokasi. Tahu-tahu mau membangun, ternyata sudah dibatalkan oleh pusat izin itu. Nah, itulah kemungkinan PSN itu membatalkan semua, membatalkan semua izin-izin dari daerah, sehingga menjadi punya PIK 2. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kasihan kan pengembang ini, saya tanya dia, Anda bebaskan berapa? Iya 200-300 ribu per meter. Terus sekarang dia harus jual dengan 50 ribu. Karena nggak ada lagi izin lokasi. Dan dia tidak punya kekuatan. Wih, tega sekali ya. Nggak punya kekuatan. Karena izinnya dicabut. Nah, jadi 1000 cara sudah dilakukan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, dalam negeri, luar negeri, semuanya dicoba. Brutal, manipulatif, penuh kebohongan. Apa tujuannya? 1. Menjatuhkan Jokowi. Tapi yang terjadi apa? 0 besar. Jokowi tetap berdiri tegak. Malah sekarang dia santai, duduk di Solo, minum kopi, menunggu serangan dari luar angkasa. Serangan kaum yang katanya punya strategi, tapi isinya cuma sakit hati. Lucu, bukan? Jokowi ini sudah selesai masa jabatannya, jadi rakyat biasa. Tapi kok masih jadi sasaran? Masih ada yang susah tidur gara-gara Jokowi. Padahal dia sudah kasih semua yang terbaik. Infrastruktur dibangun. Pelabuhan, jalan tol, bandara, semua ada. Listrik masuk desa. Harga BBM ditekan. Siapa yang menikmati? Kita semua. Tapi tetap saja ada yang sibuk menuduh, mencari celah, menyebar fitnah. Sampai kapan? Dan kalau dibilang Jokowi gagal, mari kita jujur. Siapa yang sebenarnya gagal? Jokowi atau mereka yang sibuk membuat isu tanpa dasar? Demokrasi ini bukan ajang saling menjatuhkan. Jokowi sudah menunjukkan kerja kerasnya, bukan janji-janji manis. Tapi anehnya, yang nyinyir malah makin lantang. Mereka lupa Jokowi ini tidak sekadar presiden. Dia itu simbol rakyat biasa yang bekerja keras melawan sistem. Kalau Jokowi dihina, sebenarnya siapa yang dihina? Kita, rakyat yang percaya sama dia. Sekarang dia jadi rakyat biasa, tapi justru semakin bersinar. Apa karena dia single fighter? Ya, jelas. Apa karena dia kingmaker? Bisa jadi. Tapi yang pasti, Jokowi itu bukti bahwa kesederhanaan bisa melawan keserakahan. Bahwa kerja nyata selalu lebih kuat dari narasi kosong. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, berhenti menyalahkan orang lain atas kegagalan sendiri. Karena kalau terus seperti ini, kalian bukan hanya menyerang Jokowi. Kalian menyerang akal sehat. Dan kami, rakyat yang mendukungnya, tidak akan diam saja. Jokowi sudah mengajarkan kita untuk bekerja keras, tenang, dan tidak perlu membalas dengan kebencian. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Maka mari kita bicara soal fakta. Mereka bilang Jokowi cuma pencitraan. Benarkah? Kalau begitu, coba lihat angka. Infrastruktur yang selesai di tangannya itu nyata. Jalan tol ribuan kilometer, pelabuhan yang kini jadi urat nadi perdagangan, desa-desa terpencil yang akhirnya bisa menikmati listrik. Ini bukan angka dari langit, ini hasil kerja. Kalau mau menyebut ini pencitraan, pencitraan macam apa yang sampai menggerakkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja? Lalu isu soal utang negara. Mereka teriak-teriak, Jokowi bikin negara bangkrut. Tunggu dulu, mari buka data. Utang negara itu ada sejak puluhan tahun lalu sebelum Jokowi duduk di kursi presiden. Yang membedakan, utang di eranya digunakan untuk membangun.
Utang bukan untuk konsumsi, tapi investasi. Jalan tol itu, bandara itu, waduk itu, semua dibangun dengan perhitungan. Kalau ada yang mau protes soal utang, sebaiknya pahami dulu konsep ekonomi dasar. Dan yang paling menyedihkan, mereka terus menyudutkan Jokowi soal isu sosial. Katanya, Jokowi tidak berpihak pada rakyat kecil. Padahal, siapa yang membuka akses kartu sehat, kartu pintar, dan program bansos lainnya? Siapa yang mendorong desa-desa untuk berkembang lewat dana desa? Siapa yang membuat subsidi lebih tepat sasaran? Kalau bukan Jokowi, siapa? Yang bikin geram, mereka yang paling nyaring mengkritik justru adalah mereka yang dulu diam-diam menikmati hasil kerja Jokowi. Jalan tol dipakai, tapi Jokowi dicaci. Bandara digunakan, tapi Jokowi dihina. Ini logika apa? Kalau tidak suka Jokowi, silakan. Tapi jangan nikmati hasil kerja orang yang kalian benci. Dan terakhir, soal Kingmaker. Mereka iri, jelas. Jokowi, meski sudah bukan presiden, tetap punya pengaruh besar. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kekuatan ada di tangan rakyat. Jokowi tidak perlu modal besar, tidak perlu nama besar. Dia hanya perlu kerja keras dan keberanian. Itu yang membuatnya jadi simbol. Kingmaker sejati, bukan karena dia ingin, tapi karena rakyat percaya. Jadi kepada mereka yang terus menyerang Jokowi, dengarkan ini baik-baik. Rakyat tahu siapa yang bekerja dan siapa yang hanya bicara. Dan Jokowi, dengan segala kekurangannya, tetap ada di hati kami. Kalian boleh terus mencoba, tapi seperti sebelumnya, kalian akan gagal lagi. Dan sementara itu, Jokowi akan tetap santai di Solo, minum kopi, sambil tersenyum melihat kalian sibuk dengan kebencian kalian sendiri. Mari kita lanjutkan karena ada satu hal lagi yang perlu ditekankan. Kebencian itu racun, tapi lucunya, mereka yang membenci Jokowi justru keracunan diri sendiri. Mereka sibuk menyerang, tapi serangannya balik memantul. Apa yang mereka dapat? Kekalahan, baik di medan politik maupun di hati rakyat. Jokowi, meskipun kini bukan presiden, tetap dicintai. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa kejujuran dan kerja nyata lebih kuat dari fitnah dan propaganda. Lihatlah ironi ini. Mereka yang mengaku paling cinta bangsa justru sibuk menciptakan narasi yang memecah belah. Mereka menuduh Jokowi pro asing, padahal justru di masa Jokowi, kedaulatan negara diperjuangkan mati-matian. Blok Mahakam, Freeport, semuanya kembali ke pangkuan Indonesia. Ini fakta, bukan klaim. Jadi kalau mereka bilang Jokowi boneka asing, pertanyaannya, boneka macam apa yang merebut kembali aset negara? Dan mari kita bicara soal demokrasi. Mereka bilang Jokowi otoriter, anti kritik, anti demokrasi. Tapi siapa yang sebenarnya takut pada demokrasi? Jokowi menghadapi kritik, fitnah, dan hoax setiap hari. Tapi tidak pernah sekalipun dia menggunakan kekuasaannya untuk membungkam. Bahkan mereka yang menghina secara personal pun dibiarkan bebas berbicara. Di sisi lain, siapa yang dulu berkuasa dengan tangan besi? Siapa yang takut pada oposisi? Siapa yang melabeli kritik sebagai ancaman negara? Jangan lupa sejarah, karena rakyat tidak bodoh. Lalu soal Solo. Mereka nyinyir, Jokowi santai saja di Solo, tidak peduli lagi. Padahal justru itu bukti bahwa dia tidak gila kekuasaan. Dia tahu kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya menyerahkan tongkat estafet. Ini adalah pemimpin yang mengerti bahwa jabatan itu amanah, bukan warisan. Dan sekarang meski sudah tidak berkuasa, pengaruhnya tetap terasa. Dia tetap jadi panutan, tetap jadi simbol rakyat kecil yang melawan sistem besar. Jadi mari kita akhiri dengan pesan untuk mereka yang terus menyerang. Cukup sudah. Kalian sudah mencoba segalanya? Fitnah, hoax, propaganda, tapi hasilnya nihil. Jokowi tetap berdiri, dan kami, rakyat yang mendukungnya, tetap ada di belakangnya. Karena kami tahu, sejarah akan mencatat, bahwa di tengah badai kebencian, ada seorang Jokowi yang tetap berjalan dengan kepala tegak, membawa nama Indonesia di hati. Dan soal kepala tegak itu, mari kita telah, apa yang sebenarnya membuat mereka begitu sakit hati? Sederhana. Jokowi membuktikan bahwa politik tidak harus diwarisi oleh mereka yang punya garis keturunan elit. Jokowi adalah bukti bahwa rakyat biasa, orang dari desa, yang berangkat dari nol, bisa memimpin negara ini. Itu yang membuat mereka tidak nyaman. Mereka yang terbiasa hidup di Menara Gading, merasa terganggu karena monopoli mereka atas kekuasaan diruntuhkan. Jokowi membuka pintu bagi siapa saja untuk bermimpi lebih besar. Tapi ironisnya, justru mimpi itu yang mereka coba hancurkan. Mereka tidak ingin ada lagi Jokowi baru di masa depan. Mereka ingin kekuasaan tetap eksklusif, hanya untuk golongan mereka. Maka segala cara dilakukan untuk menjatuhkan, untuk memberi kesan bahwa pemimpin dari rakyat kecil itu tidak mampu. Tapi apa yang terjadi? Narasi mereka gagal, fakta berbicara lebih keras. Jokowi tidak hanya mampu, dia melampaui ekspektasi. Sekarang lihat situasi politik.
Mereka yang dulu teriak-teriak soal perubahan, soal perbaikan, sekarang sibuk menyerang Jokowi tanpa logika. Kenapa? Karena mereka tidak punya alternatif nyata, mereka tidak punya program yang lebih baik. Jadi apa yang mereka lakukan? Hanya menyerang terus-menerus tanpa solusi. Ini bukan oposisi, ini kebencian yang tidak sehat. Loh, kalian mau menyandra diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian, kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh, kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Barulah yang kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana. Ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu. Jokowi harus diperiksa bareng menterinya karena kasus pagar laut. Guys, banyak yang nilai kasus pagar laut di Tangerang adalah bukti kalau oligarki itu berkuasa dan bisa minta kebijakan ke Jokowi. Hal ini dijelasin sama Jerry Massey dari Political and Public Policy Studies. Bagi Jerry, Jokowi itu harus dipanggil dan diperiksa bareng menterinya yang dulu kayak Menteri ATR BPN, Hadi Cahyanto, dan wakilnya Raja Juli, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Soalnya kalau kayak gini, jadi jelas kalau kebijakan Jokowi itu jauh dari nilai konstitusi, guys. Bukan mensejahterakan rakyat, justru bikin nelayan Tangerang susah cari ikan. Menurut kalian, penegak hukum berani apa enggak nih, guys, panggil Jokowi? Well ya, ini video saya dedikasikan buat para wabah-wabah yang sukanya komplain ya. Coba aja direnungkan videonya, andai kata Presiden Indonesia menyampaikan suatu hal yang seperti ini. If you're not happy in the US, if you're complaining all the time, very simply, you can leave. You can leave right now. Come back if you want. Don't come back. It's okay too. But if you're not happy, you can leave. Udah didengarkan belum? Udah direnungkan belum apa yang disampaikan oleh Presiden Trump? Di dalam pidatonya kemarin, Presiden Trump itu bicara bahwa kalau kamu nggak ngerasa happy di negara yang saya pimpin, kamu boleh pergi. Kalau kamu memang mau balik, nggak masalah. Tapi nggak mau balik juga nggak apa-apa. Selama lu merasa happy-nya gimana, selalu aja gitu ya. Intinya tuh kayak gitu kurang lebihnya. Ini nih, sebenarnya hal seperti ini yang saya harapkan disampaikan oleh Pak Prabowo juga kepada para wabah-wabah yang sukanya komplain doang tapi nggak pernah melakukan sesuatu yang ada fungsinya sama sekali. Bisanya mencaci maki, bisanya merendahkan, padahal kalau mereka yang disuruh kerja belum tentu mereka bisa kerja jauh lebih baik daripada siapapun yang menjabat saat ini. Jadi para wabah, kalau emang lu ngerasa paling sempurnanya ya kan, dan ngerasa gak bahagia hidup di Indonesia, coba deh renungin apa yang disampaikan oleh Trump kepada warga negaranya. Coba kalau misalnya Pak Presiden ngomong kayak gitu malu, gimana ya? Bapak Jokowi dituduh seorang pemimpin yang terkorup. Sekarang gini aja, ini saya kasih fakta lagi. Sebelum Bapak Jokowi pensiun di jabatannya sebagai presiden, Bapak Jokowi itu pernah ya menggaungkan, memberikan ketegasan ya, ayolah undang-undang perampasan aset ya untuk para koruptor ini segera disahkan. Ini seorang Jokowi, seorang presiden sudah memberikan ya semacam ide dan gagasan itu untuk segera disahkan. Tapi apa? Oleh anggota DPR mereka pada diam saja ya, tidak berkutik. Sampai sekarang apakah disahkan ya? Belum. Ya, karena apa? Ada ketakutan jika undang-undang itu benar disahkan, maka seorang koruptor akan dimiskinkan. Pertanyaan saya, selama itu PDI Perjuangan yang partainya getol sekarang menyerang Jokowi, apakah pada waktu itu menyetujui dengan ide gagasan Bapak Jokowi? Oh tentu tidak ya. PDI Perjuangan pun diam ya. Seperti itu. Tidak masuk akal seorang yang dituduh korupsi tapi begitu memerangi para koruptor. Itu Bapak Jokowi. Sampai Bapak Jokowi tidak menjadi presiden lagi, suara seperti itu tentang undang-undang perampasan aset juga menghilang begitu saja. Negara kita ini sudah hancur, sudah terpuruk, masyarakat semakin miskin karena banyaknya koruptor di negeri kita. Itu faktanya seperti itu. Terima kasih Bang ya. Jadi gini ya Bang ya, poin-poinnya. Aku sepakat ya.
Ya kalau memang terbukti silakan buktikan. Tetapi ingat ya, kalau nanti terjadi ibaratnya kesalahan Pak Jokowi masuk penjara, berarti otomatis DPR itu semuanya masuk penjara. Itu poin-poinnya. Karena apa? Semua persetujuan itu kan dari DPR, masalah anggaran, tanda tangan. Misalnya nih, Jokowi terindikasi markup, iya kan? Kenapa kalian setujui? Itu pertanyaannya. Kenapa kalian setujui, bodoh? Kalau kayak gitu. Lalu, ini lagi ya. Kalau memang Jokowi bersalah, kenapa laporan pertanggungjawaban kemarin itu dibacakan Puan Maharani itu diterima? Yang bodoh siapa? Kan ini bodoh. Gitu loh. Pola pikirnya tuh bodoh banget, gitu. Makanya bener kata yang namanya Pak Sudarmono, ini Hasto kok bisa jadi sekjen ya orang kayak gini, gitu loh. Lalu Pak Sudarmono mengatakan, kita sama-sama tahu negara hukum ya. Barang siapa menyembunyikan kejahatan, berarti dia otomatis terkena hukum pidana. Berarti selama ini Hasto ini menyembunyikan kejahatan ini, kan bahaya. Memang mental tempe memang Mona. Ini Hasto ini. Ini gimana coba? Maling teriak maling itu Bang Gaet. Iya. Iya, benar. Untuk pendukung Banteng dan juga pendukung Onta yang selama ini koar-koar, omon-omon di media sosial yang bisanya nuduh ya. Tapi kayaknya tuduhan ini perlu kita dengarkan juga ya. Saya selaku pendukung Pak Jokowi itu mengapresiasi kalian nih ya. Saya kasih tantangan buat kalian. Kalian temui saya ya. Ini bonus saya antarkan ke depan Bapak Jokowi langsung. Sertakan bukti-bukti semua atas tuduhan kalian tentang laut di Tangerang ya, tentang Mulyono apa, Mulyono itu, Mulyono ini. Saya antarkan ya, saya antarkan kamu di depan Bapak Jokowi. Gimana? Ini tantangan serius loh. Jadi nggak usah banyak bicara di media sosial itu. Kalau kalian punya bukti konkret, silahkan. Atau mau laporkan Bapak Jokowi di pihak berwajib, saya antarkan. Gimana? Hah? Jadi jangan cuma banyak ini, tapi pakai ini, oke? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat yang telah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.